واهدنا دان دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai di Syawal ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang dan istiqomah selalu. Mudah-mudahan semua nikmat titipan yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati orang tua kita, ama, kemudian Uda, Uni, ibu-ibu, bapak semuanya, hadirin sanak family yang hadir pada kesempatan ini, sekaligus kita acara halal bihalal dalam rangka kita lebih kurang atau 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah Ramadan, saum pada siang harinya dan qiyamul lail pada malam harinya. Kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang kembali kepada fitrah, kembali kepada takwa, karena fitrah adalah tanda manusia itu adalah suci, bersih setelah melaksanakan ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala nantinya. Hadirin, ada beberapa hal pasca Ramadan ini yang perlu kita waspadai. Ibu-ibu sadualahnya mari awak waspadai hal-hal yang akan menimpa kita ba'da Ramadan. Yang pertama sekali adalah kita harus hati-hati, istiqomah, waspada, jangan sampai mari ibadah sholat kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dulu di Ramadan awak rajin sholat 5 waktu, bahkan berjamaah kita pelihara. Hampir setiap waktu malahan kita sholat berjamaah di masjid, di musola, dalam rangka kita mengejar dan meraih yang namanya pahala yang begitu besar disiapkan Allah. Tetapi setelah habis Ramadan, sesudah Lebaran, apa yang terjadi? Sudah mulai sholat itu dilalaikan. Biasanya tapi waktu, kini lah mulai di tengah-tengah waktu sampai bahkan ada ujung-ujung waktu begini. Jangan sampai itu menimpa awak, diri awak dan keluarga awak. Biasanya awak sholat itu awak jago, tapi kini lah mulai kurang. Nah inilah, padahal sholat itu adalah sangat menentukan keistiqomahan hati kita. Itu yang sangat penting sekali, yang perlu sekali. Jadi yang pertama kita jaga adalah kita waspadai sholat 5 waktu jangan sampai diabaikan. Kalau lah rajin awak sholat, jangan sampai kita sholat tidak di dalam waktunya. Karena sholat di awal waktu itu adalah lebih utama. As-sholatu ala waktiha. Sholat itu adalah lebih afdol itu di awal waktu. Jadi kalau lah tanda ngasur azan kita sholat.
Atau ndak tadang asar azan lah masuk waktu solat. Tinggal yang lain tu dulu untuk sementara. Beko lanjuin lah. Yang penting solat dulu. Karena nanti ada nilai-nilai di dalamnya. Allah itu ada akbar. Allahu akbar. Allah maha besar. Kalau memang Allah itu akbar, coba yang lain itu jangan sampai mengalahkan. Tapi kalau Allahu akbar, sementara awak melanjuin pekerjaan karajo-karajo awak tu, nah ini bermasalah. Ini paling sering terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang sangat sakral sekali. Contohnya barale. Itu paling acok kanai di situ tuh. Nyolai baranti, organ tu lai baranti nyo, tapi nyo duduk di situ. Yang dituntut di situ bukan duduk, bukan diam, tapi laksanakan solat. Nah, itu biasanya itu. Makanya kalau lah menjelang waktu zuhur tu awak paling malih pai-pai baralik tu gitu. Kau ndak bekok mencak-mencak di rumah kau. Ha, urang lazan tu. Kau ndak sedang makan bekok sasaan gitu kan. Kenapa? Itu kita harus setting waktu tu. Memang seperti itu. Pulai kalau marapulai je nak daru sedang masandiang menah lo. Padahal itu menentukan Bapak Ibu. Jangan sampai budaya kebiasaan awak menabrak yang namanya aturan agama. Tak boleh. Jadi kadang-kadang itu problem yang sering terjadi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya pernah menjadi marapulai satu kali. Luleh. Ndak lah dah. Ndak kau tambah lah dah. Ya. Ndak mungkin ndak lah gitu kan. Tak kala suara azan tadanga, itu diskusi. Babi ya kecembo solat. Suntiang sedang pasang, masuk dalam kamar, ambo buka. Tukang suntiang kau nyupai lo. Nyo kadang-kadang kan tukang suntiang banyak pada ngaya kau. Pasang nyupai lah gitu kan. Ambo buka seorang bu. Kalau tidak bisa ke rumah saji dalam kamar tu, kita solat dulu. Belum tahu 5 menit lagi kita akan hidup. Mana tahu meninggal di sana itu kan. Sementara kita sudah lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum yuraun. Nah, hati-hati kita di sana itu. Jangan terjebak kita. Jadi penting sekali ibu-ibu perlu awak sampaikan karena generasi awak itu ndak ada di situ. Kadang-kadang kan ada mengecian bagai jamak salah sadonyo solat tu. Ba'ala cara cukup menjamak kok. Ketentuan jamak tu ada dalam Islam tu. Boleh solat jamak boleh. Tapi bagi siapa? Musafir. Dalam perjalanan jauh bukan untuk maksiat. Itu boleh dijamak tu. Iko awak duduk di tampik. Duduk saja ngamek-ngamek gitu kan. Ba'ala kamu jamak. Tidak ada ketentuan di situ untuk menjamak. Nah, dia makanya perlu. Disitulah fungsinya ilmu dan iman. Kalau ilmu awak lah banyak, awak lah tahu, iman awak ba'a. Kuat enggak di situ? Berani enggak untuk mengambil sikap yang seperti itu? Nah, jadi makanya penting, ibu sekalian, solat jangan sampai diabaikan. Atau kegiatan-kegiatan yang lain, tinggal dulu untuk sesaat, nanti setelah itu silakan lanjutkan kegiatan awak tu. Enggak dilarang. Cuman yang penting, ada hal-hal yang sangat perlu, itu juga kita utamakan. Ini solat 5 waktu. Mudah-mudahan kita, Bapak Ibu, Syawal itu maknanya adalah peningkatan. Seharusnya meningkat awak. Lebih hebat. Apalagi kini berada kita di bulan Syawal. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah puasa Syawal, alhamdulillah. Yang sedang, hari kini kami makan, baca doanya kok. Enggak usah puasa solo gitu kan. Iya. Ambo mau sengaja hari ini tidak puasa doh gitu kan. Kalau udah nelpon WA petang gitu kan. Besok lanjutkan gitu kan. Bagi yang belum masih ada kesempatan sampai tanggal 28 April terakhir. Puasa Syawal itu luar biasa Bapak Ibu. Man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, tsumma atsba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shaimud dhahri, bagaikan dia puasa 1 tahun penuh.
Hebat kan? Sama pahalanya dia setahun puasa. Pernah ibu setahun puasa tidak berhenti? Tuh nanti di dalam bulan Syawal kau lah kesempatan awak. Jangan sampai ditinggal. Cuma 6 hari. Tidak banyak doh. Kalau bisa berurutan silakan. Kalau tidak, 2 di awal, 2 di tengah, 2 di akhir jadi jo. Oh, di awal kok kami sarang sibuk harus mudik lebaran baru buya. Tidak ada di akhir saja. 6 pokok di bulan Syawal. Itu nampak dulu. Jangan di luar Syawal. Habis Syawal tidak lagi. Nah, itu sudah masuk bulan yang lain. Jadi, ternyata di dalam pandangan para ulama, puasa Ramadan itu pahalanya sama dengan kita puasa 10 bulan. Puasa 6 hari di bulan Syawal pahalanya sama dengan 2 bulan. 2 bulan itu kan apa tuh? 10 tambah 2 kan 2 balik, kan setahun tuh. Nah, itu tafsiran para ulama. Jadi makanya menurut Dr. Yusuf Qaradawi, selagi kita laksanakan di bulan Syawal, insya Allah sah boleh. Dan tidak ada halangan untuk itu. Nah, alangkah lebih baiknya jangan sampai kita abaikan, kita tinggalkan, kita biarkan berlalu dengan begitu saja Syawal itu tanpa kita isi dengan ibadah puasa. Karena puasa itu adalah sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa itu Bapak Ibu tidak ada yang membalas kecuali Allah. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu Adam. Tiap-tiap kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, yudha'afu lahu, dilipat gandakan dari 10 menjadi 700. Illa saum, kecuali puasa. Kenapa? Li wa ana ajzibihi. Puasa tu aku yang membalasnya, kata Allah. Bisa saja lebih jauh dari itu. Makanya jangan sampai awak tinggal puasa. Terutama puasa Syawal yang berada di hadapan kita. Awak lakukan Senin Khamis jadi jo. Gadang lebih pahala ibu tu. Puasa pahalanya Senin, ibadah Senin, puasa Syawal jalan. Apalagi kalau ada ibu nanti kan tinggal puasa dulu. Kalau tinggal puasa dulu nanti boleh dibayar nanti habis Syawal juga boleh. Gitu. Karena itu kan masanya kan masih panjang. Kan sampai 2026 itu kan masih bisa itu kan. Sampai menjelang 2026. Itu puasa qada namanya itu, mengganti. Tapi kalau puasa Syawal ini, kalau mengganti itu wajib. Kalau puasa Syawal hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, tetapi nilainya di sisi Allah sangat luar biasa, sangat besar. Puasa-puasa sunnah itu banyak. Senin Khamis, puasa Daud, puasa Asyura, dan itu adalah hukumnya sunnah. Namun punya nilai yang terbaik di sisi Allah. Jadi oleh sebab itu, sholat kita jaga, puasa sunnah yang sudah berada di hadapan kita ini, puasa Syawal kita jaga. Bagi yang belum, lanjutkan, lakukan. Masih ada kesempatan. Kini baru tanggal 2 balik. 3 balik Ibu ya. 3 balik. Masih adanya sampai 28 nanti. 28 April kok. Habisnya. Jangan tanggal 28 tu lo puasa. Tanggal 8 puasa cik dapatnya tu. Nyo 6. Berarti 6 hari sebelum itu. Ya Bu ya. Atau cari sekalender beko, boleh tanggal berapanya. Ada yang bertanya boleh Ibu? Enggak makan oleh? Ya. Udah 2. Iya Bu. Ya. Iya Bu. Iya Bu. Masalah mengabaikan dan melalaikan sholat iya Bu. yang kurang tepat pada waktunya tuh. Ya. Misalnya kita nih ya sedang menghadapi api lagi tua, memasak api yang cukup besar Ya. Tahu Ramadan ya. Jadi kita tidak langsung beruduk karena kepanasan nih. Ya. Lalu kita istirahat dulu. Ya. Misalnya gak setengah jam mendinginkan muka awak lu angin kacau kan. Ya. Apakah itu termasuk wailul atau melalaikan atau mengabaikan tuh ya? Baik, terima kasih Ibu. Pertama sekali, Bu, halo. Mohon dengarkan penjelasan juga supaya tidak nanti salah dalam pemahaman. Pertama sekali, kalau Mama Karajo itu atur waktunya, setting waktunya. Yang penting kalau latadanga orang mengaji atau mungkin 5 menit menjelang waktu masuk, itu mungkin kita setting lagi supaya awak tidak tersasak-sasak. Awak kadang-kadang kan suku bahasa sak kok. Lazan orang, kadang malah kamek orang baru apa gitu kan. Jadi di situ kadang-kadang. Kalau kita setting insya Allah
Tapi kalau seandainya memang sudah mendesak, memang tidak bisa, mungkin bisa dicarilah kondisi-kondisi tertentu agar kita itu ibadah itu lebih nyaman, lebih khusyuk. Itu adalah pengantar untuk ibadah supaya ibadah yang kita lakukan itu lebih utama dan lebih afdol. Karena kita ibadah itu kan kenyamanan, ketentraman. Jadi tujuan awak supaya ibadah awak itu tidak tak kaja-kaja. Maka kita settinglah waktu itu mungkin beberapa menit menjelang kegiatan awak itu atau menjelang waktu masuk kita berhentikan atau kita rehat sejenak. Ada kesempatan awak untuk mendinginkan badan gitu kan. Supaya nanti di hadapan Allah tidak ada alasan kita. Supaya tidak ada alasan awak besok. Karena nanti di akhirat itu Bapak Ibu, siksa dan azab itu jauh sangat berat. Dan kita tidak kuat untuk itu. Makanya Allah berikanlah trik-trik bagaimana cara-cara untuk kita tetap tidak sampai kena dalam siksa dan azab yang akan menimpa kita itu. Itulah caranya. Jadi kita usahakan. Mungkin beberapa menit menjelang waktu masuk, kita setting. Mungkin awak kok sedang memasak. Atau kalau ingin masak, masaklah mungkin sebelum itu gitu kan. Jadi pas nanti waktu masuk atau 5 menit jelang waktu masuk bisa kita matikan atau kita apakan gitu. Keselamatan itu juga penting. Karena kata Allah memang seperti itu, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Usaha dulu, usaha semaksimal mungkin, usaha supaya waktu selamat, supaya yang ditinggal itu aman, supaya yang lain-lain itu tidak ada masalah, baru tawakal, nyerah, serah diri. Artinya kita baru pelaksanaan ibadah. Jadi sebelum pergi ibadah itu juga perlu hal-hal yang akan jangan sampai mungkin rumah awak atau kendaraan awak dan lain-lainnya. Karena memang ada sahabat memang seperti itu dulu. Dia datang dengan onta sampai di lapangan, dilepasnya ontanya. Dia mau sholat, ditegur, kamu dengan apa ke sini? Dengan onta, itu khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Ontamu sudah diikat belum? Belum. Saya tawakal kepada Allah, katanya. Kata Imam Ali, kabean untuk itu dulu. Kok lari je nyo, baru tawakal. Tapi untuk nak dikabek dah, lari nyo, wajar tuh. Karena untuk tu kadang kan macam-macam gitu kan. Jadi, pai solat kayak gitu juga. Kalau ibu masak, mati yang kompor dulu. Yang kompor di duit so, awak solat, angui sedolah Jawa awak angui semua. Nah, gitu. Jadi, kita apakan dulu. Nah, kita setting jauh-jauh waktu. Ya, Ibu, Bapak. Yang lain silakan. Tentang sholat sudah, tentang puasa sudah tadi. Tentang bagaimana kita setting dengan sebaik-baiknya. Ya. Oh iya, dah. Tanya saja Bu, kalau ada yang ragu. Yang ragu tanya. Ya. Misalkan dia Ya. puasa Senin Kamis. Ya. Atau kemudian puasa Syawal. Ya. Dikira mana yang di duluan tuh dia. Oh gitu. Dari segi niat, dari segi apa. Oh iya. Kalau kita berada di bulan Syawal, niatnya Syawal. Tapi kita lakukan di hari Senin dan Kamis, double pahala. Niat satu, karena awak puasa Syawal. Tapi awak karajon di hari, sebenarnya Sabtu, Ahad, Senin ko, iko 3 wale, 4 wale, 5 wale, apa ko, bulan Qamariyah ko. Yaumul Bid tuh. Puasa 3 hari di bulan Arab tuh. Tapi udah nepon udah nomor puasa ini dah semua kan. Batu bian, adalah semua kan. Gitu. Iya. Jadi kalau niat awak puasa Syawal, tapi awak karajan dari Kamis dan hari Senin, kita dapat 2 pahala. Pahala Senin dan pahala Syawal. Gitu. Itu hebatnya. Nyo ada Bapak Ibu, ada dalam Islam tuh hari-hari yang istimewa, ada waktu-waktu istimewa, ada tempat-tempat yang istimewa, ada itu semua itu disiapkan oleh Allah. Kalau hari-hari yang istimewa contoh kan hari hari Jumat gitu kan. Waktu-waktu sepertiga malam antara azan dan iqamah, itu jangan diabaikan itu. Perbanyak doa di situ, perbanyak
bermohon gitu kan. Nah, tempat-tempat istimewa masjid gitu kan, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi gitu kan. Termasuk bulan-bulan istimewa, bulan Ramadan gitu kan. Jadi semua itu sudah diberikan yang terbaik oleh Allah untuk umat dalam beribadah, dalam bermunajat. Nah, jadi boleh kalau kita berada di bulan Syawal, niat awak puasa Syawal, kemudian kita lakukan Senin Khamis, maka mendapat pahala 2. Itu namanya kecek orang kayak awak, sekali marangku ada yuang 23, 2 atau 23? 23 pulau talampau. Enggak 23 dah kan? 23. Sekali membuka puro, 23 hutang tabayya. Kan gitulah bahasa. Itu artinya dapat memberikan kebaikan yang lebih. Gitu. Yang lain Ibu silakan. Tanya saja, Bu. Contoh lebih ya. Ya. Kita puasa di Senin Kamis memang. Ya. Tamu tiba. Puasa Senin kan Senin tamu tiba ke serombongan misalnya. Ya. Itu dilayani tamu. Oh boleh. Kalau tamu tiba, awak kan menghidangkan untuk tamu. Nah, awak sedang puasa bagi. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Tapi kalau awak bertamu, dihidangkan oleh tuan rumah, awak sedang puasa, itu boleh awak berbuka gitu kan. Pahala puasa lah dapet, makan kenyang loh gitu kan. Boleh, Bu. Rasulullah sedang puasa, tahu-tahu datang ke rumah sahabat, dihidangkan makanan, dimakan sama Rasul. Dimakan. Satu menghormati tuan rumah. Kalau ndak maraso ibuhnya, kalau ndak diminum, ndak dicicipi atau ndak diapan gitu kan. Dan kedua, parik kenyang. Dan ketiga, puasa sunnah tadi kita dapat pahala. Karena awak dari awal udah apa? Tapi awak kan kadang-kadang ibu malapean kan gitu kan. Ibu malapean. Ya, itu tergantung ke kitanya balik gitu kan. Mau dia lapean mau ndak jadi masalah. Kalau ndak nemu malapean kecen saya bisa ngurus rumah bungkuin saya. Gitu. Contoh itu kan. Iya, Boleh. Kita yang main nanti itu ya tidak berbuka kita tahu. Ndak ada masalah. Ndak ada masalah. Iya, kita menghidang. Tugas awak melayani tamu itu wajib. Ya, wajib. Dan tasang tamu sebenarnya mencicipi atau memakan makanan yang dihidangkan itu juga hukumnya wajib. Mendapat pahala wajib yang 2 itu, sudah ibadah itu. Itu caranya. Dan awak kan menyuruh beliau minum. Kan tak harus awak minum. Apa minum lah? Lanjut saya dulu aman tuh. Gitu caranya. Kalau dibilang puasa enggak apa-apa. Itu serah mau dibilang jadi, because cuman lain nak marah ibu lo beliau itu kan. Ibu puasa enggak? Nah, cuma itu kan. Dan enggak usah sabuyan. Awak atur saja. Itu komunikasi bahasa saja lagi itu. Awak atur saja. Makan saya ibu dulu aman tuh. Kami kan rumah biasa saja itu. Itu. Pandai-pandai sama situ gitu kan. Silakan ibu yang lain. Enggak makan yang lain. Ansu-ansu dulu, Bu. Yang bisa diansu-ansu dulu. Oh ya, aman tuh. Ada tanya oleh. Ambo yang kalau selesai separuh. Jadi, sholat jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian puasa sunnah Syawal, ibu-ibu sekalian, jangan sampai lewat begitu saja. Mari kita puasa nantinya bagi yang belum, bagi yang sudah alhamdulillah. Kemudian, Bu, halo. Kemudian lah jam 3 ya. Kemudian yang penting bagi kita terakhir nih, uduk dijaga. Amalan duduk dahsyat Bapak Ibu. Mudah-mudahan ke depannya bisa kita kaji nanti bagaimana dahsyatnya wudhu itu. Sepintas sekilas saja. Rasul bertanya kepada sahabat itu yang terkenal menjadi komandan azan pertama. Mungkin Ibu tahu, Bilal bin Rabah. Bilal, labbaika ya Rasul, amalan apa yang kau amalkan? Kok suara sandalmu udah kedengaran di surga? Luar biasa. Orang hitam, tidak ada apa-apanya, budak dulu, dimerdekakan. Tidak ada yang istimewa ya Rasul, kata beliau, kecuali siap beruduk, saya sholat sunnah 2 rakaat. Siap uduk, sholat sunnah 2 rakaat. Gitu terus. Paham kok gitu?
ternyata amalan wudhu itu sangat luar biasa. Kata Rasul, di sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummati?" Bagaimana engkau mengetahui umatmu nanti di hari kiamat? Kalau kami, yalah, kami ketemu dengan engkau ya Rasul, hidup bersamamu ya Rasul, berjuang bersamamu. Tapi kalau umat yang di akhir zaman, kayak awak kini kok, bertemu tidak, hidup tidak di zaman Rasul, tidak mencari bantuan Nabi, kan kita tidak kenal. Tapi cuma kita beriman. Bagaimana engkau kenal nanti dengan umatmu di akhir zaman ya Rasulullah? Kata Rasul, qala, aku nanti tahu dengan umatku itu ada bekas wuduk di anggota tubuhnya. Bu, halo? Ada bekas wuduk di anggota tubuhnya. Makanya biasanya kalau awak itu kalau ada minta izin, mau sedang ngajar, sedang mengajar itu kan, izin ya kama tanya dulu tuh SKJ kan, sajak kajamban kan. Nah, bau dua balik yo. Biasanya awak gituan tuh. Bagaimana kok gitu? Anak yang tak biasa, awak kan tak sembahyang loh Pak. Uduk bukan hanya untuk sholat, tapi sholat wajib pakai wudhu. Satio onde-onde biasa boleh. Indak satio nang boleh onde-onde do. Ya Bu ya. Bakso Bu di luar tu kambing tu boleh tu mah. Minda onde-onde tu do. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Bayangin. Buang air kecil itu najis atau enggak, Bu? Najis kan? Masa najis dibawa ke dalam masjid, najis dibawa ke dalam kampus, najis dibawa ke dalam lokal, dalam sekolah, najis dibawa kemana-mana. Jadi kalau lah masuk awak buang air ketik, buang air gadang, pastikan diri awakku keluar dari situ beruduk. Mulai dari awak dulu. Dari awak dulu. Baru sampaikan ke anak-anak. Gitu caranya. Kalau ndak awak kama saja dalam keadaan najis. Itu pasti itu. Karena najis tadi. Dan itu hal yang sepele itu. Tapi ndak terperhatikan. Ndak dianggap remeh saja. Gara-gara itu ada seseorang yang disiksa di alam kuburnya. Makanya hati-hati. Jadi wudhu. Kalau ibu iriangi dengan salat sunnah wudhu silakan. Kalau ndak setidaknya kita sudah dalam keadaan suci dan bersih. Allah sayang. Lihat dalam Al-Quran surah kedua ayat 222. 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ada mutatahirin situ. Tahara itu artinya suci, bersih. Tahara, menjaga kebersihan. Berarti itu wudhu. Ya Bu ya. Jadi sampaikan anak awak. Awak kayak gitu. Nah, jadi masa saja pastian kalaulah keluar dari WC itu, pastian diri awak itu berwudhu. Jangan namuah keluar dari WC itu kalau tidak wudhu. Itu caranya. Mulai dari awak dulu. Wah, menyanyi Bu nampaknya tu mah. Payah warna nampak. Enggak payah zona itu do gitu kan. Kebiasaan. Babu. Kalau 10 kali ke WC itu 10 kali lo bau. Bau 10 kali wudhu. Bau dua kan juga iya nak kasih ada mah. Ya, enggak apa-apa. Paling-paling kan PDAM kan iya tu. Tapi kalau nanya pakai apa kan mana. Iya, iya mana. Bau dua pakai air. Tidak di masalah. Yang penting kita jaga supaya kita dapat berkah hidup. Nyampang. Nanti insyaallah ke depannya kita buka nanti dahsyat amalan wudhu tuh. Bu, salah satu nyampang awak meninggal dalam perjalanan kama saja dalam keadaan wudhu itu dalam keadaan fi sabilillah, suci. Ribuan malaikat rahmat. Bu, halo. Ribuan, bukan ratusan, ribuan malaikat rahmat yang untuk berebut membawa roh kita menghadap kepada Allah. Luar biasa, Ibu. Jangan camil, Ibu lah ya. Pertahankan wudhu. Ibu. Kalau kita sudah berwudhu dari keluar WC itu Ya. kita dalam keadaan suci itu. Ya. Kalau lepas wudhu kita. Nah, berdia selesai. Iya, diulang lagi kau gimana supaya suci kan itu. Udah dosa lanjut selesai. Iya, yang jelas penutup najis tadi itu udah selesai kita dengan tohara tadi itu. Iya. Kecuali kalau nyosaban-saban.
Kalau saban-saban ya sekali 5 menit ya. Nampak kok jangan saban-saban salah. Ya. Kalau pakai pempes itu, berarti itu kan sudah kondisi namanya darurat. Nah, darurat itu meringankan hukum. Tidak, ya. Darurat fil ibaha itu kaidahnya itu. Darurat itu boleh. Kalau pempesnya berisi, tapi kalau berisi buang dulu. Mah, enggak boleh. Membawa najis itu enggak boleh. Enggak boleh. Awak muda-muda aja pakai pempes salah kok. Oh, enggak gae. Contoh Bu. Enggak boleh. Kata tanggung itu enggak boleh. Kalau dalam keadaan itu gunanya awak sebelum wudu itu kan istinja itu. Jadi kalau seandainya memang ada pempes, kemudian pempes itu memang ada kotoran, najis, pastikan buang. Enggak boleh. Enggak boleh bernajis dalam keadaan itu membatalkan wudu, salat batal. Salat batal tak sah. Nah, itu indikasinya tuh. Ya, tunggu dulu, Bu. Iya, Bu ya. Jadi jangan sampai pastikan tidak bernajis kalau kita untuk sholat. Ya, Bu ya. Oke kan? Nah, contoh Bu, Ibu dulu. Tentang puasa ya. Nah. Misalnya kan awak yang muda kan misalnya kaki. Ya. Atau enggak puasa kan. Ya. Misalnya kalau orang tua kan enggak diwajibkan puasa supaya fidyah. Ya. Awak muda-muda kok wajib fidyah atau Oh, puasa. Puasa lagi. Ya. Wa in tasumu khairul lakum. Jika kamu sanggup berpuasa itu lebih baik. Tapi kalau ndak talok puasa ledo baru fidyah. Sia saja yang fidyah tu urang gae tua bangka. Lah tua bangka tu minum lama deko ni kau. Lah ke belakang gitu kan. Ndak kamu kau lah ke belakang. Nah, kalau leka 10 lo tambah tu nama tu tua biasa orang tu. Ya. Tapi kalau sana memang apa? Kalau melahirkan Bu ya. Cari lo Malayang kau 1 tahun ndak? Sebulan Bu ya. Hah? Iya. Malayang kau tiap tahun ndak? Kalau tiap tahun anak sebalik tahun ndak puasa. Tuh kalau setiap tahun melahirkan mana tahu ibu itu subur. Itu fidyah. Ya. Enggak. Karena memang ada uzur yang menghalang tadi. Tapi kalau saya memang udah kuat, enggak ada loh. Contohnya kan yang sakit tadi udah sembuh, kita kuat untuk puasa. Puasa tuh khairul lakum, lebih baik. Fidyah itu adalah langkah kedua setelah puasa. Kalau sanggup puasa, kalau enggak fidyah. Kalau ibu ingin fidyah dan puasa, itu double pahalanya. Ya. Iya, Bu. Kalau berwudu enggak tutup kepala, betul perempuan kita enggak wudu itu ya. Boleh, dan salah. Di kamar wudhu ya, Bu ya? Ya. Di kamar mandi. Ya. Jadi yang wuduk itu nanti detailnya kita bahas. Yang wuduk itu yang wamsahu biru usikum, menyapu kepala, bukan membasuh rambut. Kepala. Nyo kadang-kadang ada ibu-ibu sampai lain ujung rambut ini basuhnya. Enggak muah tu dah. Enggak sah. Wuduknya enggak sah. Tetapi menyapu kepala, kepala. Dek rambut tumbuh di kepala, maka rambut kan naik. Orang botak tetap menyapu kepala. Botak seorang saja nyo, kepala tetap. Ya. Baik, demikian saja Ibu. Awak makan lah, gitu kan. Mudah-mudahan di hari yang fitrah ini suasana lebaran, kami atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan takabbalallahu minna wa minni wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah terima ibadah puasa kita dan ibadah kegiatan Ramadan kita selama ini. Kemudian mohon maaf tasingguan dek kanaya, talantuan dek turun, dan semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت